Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa hari ini kita sudah mulai pekan ke-11 loh. Jadi ternyata nggak terasa ya, sudah pekan ketiga setelah UTS ya. Tentu saja hari-hari yang semakin menantang buat teman-teman karena nggak lama lagi akan memasuki nanti periode UAS sebulan lagi. Ternyata cepat sekali kalau kita pikir-pikir masalah kuliah ya. Baik, sahabat muda akuntansi, hari ini kita akan bincang-bincang ataupun berdiskusi mengenai topik yang sangat seru karena pasti kita akan penasaran ya kalau nanti jadi PNS kemudian kita pensiun ya, kira-kira hak pensiun kita berapa sih? Berapa sih pesangon yang kita terima dari kantor istilahnya gitu ya? Atau berapa sih penghasilan bulanan kita setelah pensiun? Nah, itu kan topik yang menarik ya, yang tentu saja akan menjadi sebuah pembicaraan hangat ketika nanti teman-teman jadi PNS semua. Namun kali ini kita tidak bicara mengenai PNS-nya pensiunannya si PNS, tapi bagaimana sebuah perusahaan itu yang mempunyai pekerja banyak, kemudian perusahaan itu berusaha untuk menyediakan dananya, membuat sebuah kontribusi, membentuk dana yang disebut dengan dana pensiun, dititipkan ke perusahaan pengelola dana pensiun. Dan bagaimana ketika perusahaan itu akhirnya harus menghitung tiap tahun, kemudian mencairkan uang itu guna membayar pegawai-pegawai pensiun. Dalam perspektif akuntansi, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu ya diketahui oleh teman-teman yang bergerak di bidang akuntansi dana pensiun. Oke, untuk itu materi pekan ke-11 ini kita akan bicara ini, akuntansi pensiun. Ya. Jadi akuntansi pensiun itu bukan akuntansi orang pensiun ya, tapi akuntansi mengenai dana untuk orang pensiun ya. Dananya mungkin akan kita cairkan beberapa tahun mendatang, tapi pengelolaannya tiap tahun tuh selalu ada karena ada kontribusi dari pemberi kerja atau perusahaan ya. Nah, ini topik-topiknya ya teman-teman ya yang akan kita diskusikan. Nanti saya bagi menjadi beberapa video, yang mungkin nggak banyak, mungkin cuma 2 atau 3 video saja cukup ya. Nah, pertama kita akan bicara tentang apa sih jenis dan karakteristik program pensiun ini ya. Kita ingat ya, dulu ada pensiun itu yang lagi rame, ada apakah pensiun kita termasuk pensiun manfaat pasti atau pensiun iuran pasti. Apa bedanya di antara keduanya? Nanti kita lihat. Kemudian ke dalam sudut pandang akuntansi, program pensiun itu akan seperti apa kan gitu ya. Kemudian kita berusaha belajar menggunakan kertas kerja pensiun, jadi cara menghitung-hitung angka-angka pensiun dan cara membukanya, dan bagaimana kita lihat angka-angka dana pensiun ini di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Nah, sahabat muda, secara umum kita lihat karakteristik program pensiun itu pasti ada satu employer atau pemberi kerja ya, itu perusahaan tempat karyawan bekerja, ada employer pemberi kerja. Kemudian ada pegawai yang sekarang, kerja sekarang, current employees ya. Kemudian, nah ini pekerja memberikan jasanya, memberikan kontribusinya buat pemberi kerja ya, memberikan tenaga pikiran ya. Untuk itu nanti si employer memberikan wages and salaries ya. Jadi kontribusinya timbal balik ya. Pegawai memberikan layanannya kepada perusahaan, perusahaan memberikan upah dan gajinya ya. Tentu saja ini tidak cukup perusahaan terus kalau sudah bayar gaji dan upah selesai. Tentu saja perusahaan berusaha memikirkan bagaimana masa depan dari karyawannya ini. Kalau sudah pensiun itu gimana? Itulah bentuk penghargaan ya. Nah, karena kalau sudah jadi retired employees, kan sudah nggak kerja nih. Terus gimana bentuk perhatian perusahaan? Apakah perusahaan hanya mengucapkan, kamu udah pensiun hari ini, terima kasih, selesai, kan nggak? Pasti ada hal-hal yang perlu kita sisihkan sebagai bentuk penghargaan atau bentuk apresiasi dari perusahaan atas jasa-jasanya para karyawan ini bertahun-tahun. Maka kita sebut dengan istilah pension fund, dana pensiun. Ya. Ya, pension fund, dana pensiun itu disisihkan oleh employer ya. Employer memberikan kontribusi kepada perusahaan pengelola dana pensiun. Jadi yang namanya pengelola dana pensiun itu bukan unit di dalam perusahaan, tapi dia merupakan perusahaan terpisah dari perusahaan employernya ini. Jadi perusahaan independen yang mengelola dana pensiun, bukan menjadi bagian internal perusahaan, bukan ya. Dia diamanahkan untuk mengelola dana itu ya. Kemudian pensiun ini nanti bisa dicairkan kepada retired employees. Kalau pegawai-pegawai sudah pensiun, maka dari perusahaan dana pensiun ini bisa mencairkan ke retired employees. Ya, kalau di PNS itu kita dapat dana pensiunnya dari Taspen. Dulu kan namanya Taspen ya,
PT Taspen Persero, tapi sekarang semuanya kan masuk ke BPJS ya. Apakah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, gitu ya. Saya cuman apakah semuanya masuk ke sana sekarang? Apa masih di Taspen? Kita nggak tahu ya. Nah, ini ya secara umum skema dari aliran dana pensiun ya. Perusahaan menanamkan dananya pension fund akan memberikan defined benefit istilahnya kepada retired employees. Nah, secara umum kalau dilihat dari sudut pandang PSAK, teman-teman kita bisa lihat bahwa bagi perusahaan itu kontribusi tadi uang pensiun itu dia akan menggunakan PSAK 24 yaitu tentang imbalan kerja, ya. Sementara uangnya dilarikan ke perusahaan pengelola dana pensiun, perusahaan dana pensiun menggunakan PSAK 18, ya. Jadi dia akan mengelola dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun dari lembaga keuangan. Sehingga nanti kita lihat laporan keuangan di perusahaan dana pensiun dan aset dan liabilities ya. Itu akan berupa investment dan earnings. Ya. Itulah yang dikelola agar uangnya itu berkembang dan bisa digunakan untuk membayar pegawai yang pensiun. Nah, di sini makanya teman-teman nanti akan beda ya. Akuntansi kita itu bukan akuntansi di perusahaan dana pensiunnya bukan, tapi akuntansi perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk menyisihkan dana pensiun tiap tahun ya. Jadi kita nanti banyakkan ke sini ya, bukan yang di sini. Kalau yang di sini ini kan sudah sedikit banyak nanti akan bicara tentang investasi segala macam, itu sudah biasa, sudah pernah kita bahas. Tapi bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk dana pensiun pegawainya, itulah yang dihadapi di PSAK 24 ya. Nah, sahabat muda, bahwa namanya program pensiun itu dapat berupa kontribusi dan non kontribusi. Kalau kontribusi artinya apa? Karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Itu yang kalau karyawan mau meningkatkan tunjangan ya karyawan ikut kontribusi. Nah, non kontribusi kalau perusahaan menanggung seluruh biaya pensiun. Jadi tidak ada potongan gaji dari karyawan. Jadi perusahaan yang benar-benar menyisihkan uang sendiri buat karyawannya. Kemudian program pensiun juga memenuhi syarat ya, yaitu menawarkan manfaat pajak. Nah, teman-teman semua, kalau di PNS itu agak unik. Kalau PNS itu kita dipotong. Dipotong buat iuran pensiun, istilahnya buat iuran taspen ya. Itu jadi perusahaan karyawannya itu ikut kontribusi kalau PNS. Justru pemerintahnya sebagai employer yang sering kurang dana. Nah, ini kalau di pemerintah unik ya. Makanya dulu ada temuan BPK mengenai past service liability bahwa pemerintah itu berhutang kepada PT Taspen sekian triliun karena tidak ikut menanggung dana pensiun. Seolah-olah semuanya dari uang PNS, tapi pemerintahnya sendiri tidak memberikan kontribusi ya. Itu menarik. Makanya nanti skema pensiunnya akan dirubah supaya lebih menarik buat PNS ya. Nah, teman-teman semua, secara umum kita kenal ya skema asuransi itu ada dua. Apakah dia program iuran pasti? Kalau program iuran pasti itu iurannya tuh tetap, jelas ada tiap bulan tuh iurannya tetap. Jadi perusahaan tiap bulan atau tiap tahun minimal ya pasti menyisihkan uang sejumlah tertentu tetap nih iuran pasti. Namanya defined contribution plan. Jadi yang pasti itu iurannya ya. Nah, pasti iurannya pasti. Tapi di sisi lain ada namanya kalau dia seperti ini imbalannya yang tidak pasti. Undefined benefit artinya imbalannya nggak pasti berapa jumlahnya. Nah, ini namanya skema iuran pasti. Itu yang sebenarnya di PNS kita ini kemarin itu program iuran pasti, iurannya pasti tapi manfaatnya nggak pasti berapa jumlahnya. Kemarin ya. Nah, cuman yang nanti teman-teman kita pelajari di sini adalah yang sebaliknya ya. Ini juga pension expense-nya ya hanya berupa contribution perusahaan. Kemudian akan timbul liability kalau tidak bayar kontribusi. Jadi setelah dihitung harusnya perusahaan menyisihkan dana sekian, kok nggak bayar, berarti akan menjadi liability, akan menjadi kewajiban dia. Ya. Dan sementara asetnya adalah kalau kontribusinya lebih, ya harusnya pension expense 1.000, dia harusnya bayar cukup 1.000, tapi dia bayar 1.200, berarti kelebihannya itulah yang menjadi aset, gitu ya. Kelebihan itu akan menjadi tambahan aset. Ya, kalau aset kontribusi lebih. Kalau kurang, justru malah dia akan menimbulkan liability. Nah, di sisi lain kita ada namanya program imbalan pasti. Imbalan itu artinya imbalan dari dana pensiunnya, dari perusahaannya melalui dana pensiun ke karyawannya. Jadi imbalannya yang pasti, defined benefit. Benefitnya yang pasti.
Tapi iurannya yang nggak pasti ya, iurannya tidak disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan apa namanya perusahaan nggak pasti ya. Jadi sebenarnya iurannya nggak pasti, itu manfaatnya buat karyawan pasti, defined benefits-nya ya. Nah ini kalau di pemerintah jadi unik kan, apakah kita tuh defined contribution atau defined benefit ya? Jelas kan defined contribution karena tiap kontribusi ininya ada. Tapi itu sebenarnya kontribusi karyawan sih. Kalau kontribusi pemerintah sendiri malah nggak, jarang ada yang kemarin sering bertanya. Ini makanya kalau di pemerintah agak unik nih. Apa sebenarnya asuransinya itu ya? Mohon maaf, dana pensiunnya. Nah di sini kalau benefitnya pasti, itulah sejumlah pasti itu akan dibayarkan kepada pegawai yang pensiun. Tapi iurannya nggak pasti karena berkaitan sama uncertain future variables ya. Jadi iurannya tuh bisa berubah-ubah gitu ya, defined contribution. Maka pension expense-nya itu tidak harus sama dengan contributions. Sehingga liability itu kalau terkait dengan unknown future variables, kalau terkait dengan variabel-variabel yang tidak diketahui. Ya, aset itu kalau ada kontribusi lebih. Jadi inilah yang membedakan antara program imbalan pasti dan program iuran pasti ya. Kalau yang tadi pertama kan program iuran pasti, ini program imbalan pasti. Kalau imbalan pasti, pension expense-nya belum tentu sebesar contribution karena bisa hal yang lain. Karena nanti kita lihat pension expense-nya nggak hanya contribution, tapi juga lihat past service liability-nya. Kalau misalkan perusahaan merubah kebijakan pensiunnya, maka disesuaikan lagi dari awal gajinya dulu. Nah, itu akan namanya past service cost ya. Itu akan menjadi tambahan buat pension expense. Nah, ini ya teman-teman, kita abaikan ini karena ini pembukuan di perusahaan asuransinya. Ya. Demikian teman-teman ya, gambaran umum mengenai karakteristik asuransi ya. Bagaimana mohon maaf, karakteristik dana pensiun ya, kok asuransi sih. Dana pensiun ya, bagaimana hubungan antara employer dan employee, bagaimana uang itu dikelola, dan bagaimana skemanya ada defined contribution dan defined benefit. Sampai jumpa di video yang kedua. Semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.